Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dia merawat putra majikannya yang telah meninggal, menghabiskan semua simpanannya, dan mengemis di jalanan. Beberapa orang menganggap pengasuh sekedar hubungan antara majikan dan pekerjanya, sementara yang lain menganggap pengasuh adalah bagian dari anggota keluarga. Dalam cerita ini, tokoh yang menjadi pokok cerita diperlakukan sebagai anggota keluarga oleh majikannya. Jadi ketika majikannya meninggal dan meskipun hidupnya sulit, dia menghabiskan tabungannya dan rela mengemis di jalanan untuk merawat putra mendiang majikannya. Selanjutnya, mari kita simak kisah mengharukan ini. Namanya adalah Bisurti. Karena kemiskinan dan untuk menghidupi keluarganya, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam proses menjadi babysitter, Bisurti bertemu dengan sebuah keluarga yang memiliki seorang putra bernama Farhan. Orang tua Farhan bekerja sebagai sopir truk dan pelayan di supermarket, dan lingkungan keluarga mereka sangat harmonis. Bisurti telah memperlakukan Farhan seperti seorang cucu, dan orang tua Farhan memperlakukan Bisurti dengan sangat baik. Mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar, melainkan sebagai keluarganya sendiri. Suatu hari, ketika Bisurti merawat Farhan, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dan pingsan. Baru setelah pemeriksaan, dia mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit jantung. Untuk menjaga kesehatannya, Bisurti berhenti dari pekerjaannya sebagai pengasuh. Ketika orang tua Farhan mendengar berita itu, mereka mengatakan turut prihatin kepada Bisurti dan mengatakan bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak uang, mereka ingin membantunya. Orang tua Farhan melakukan apa yang mereka katakan, dan pasangan itu merawat Bisurti kapanpun mereka punya waktu. Terkadang membantu membersihkan rumah dan terkadang membantu memasak. Karena keluarga Bisurti tinggal di lantai 7, terkadang tidak nyaman untuk berjalan, dan ayah Farhan akan membawa Bisurti ke atas. Kebaikan keluarga majikannya membuat Bisurti sangat tersentuh, namun kemalangan tidak dapat dielakkan. Ibu Farhan jatuh sakit, dan sakitnya sangat parah. Untuk mengobati penyakitnya, dia menghabiskan seluruh tabungannya dan bahkan menjual rumahnya. Untuk membantu orang tua Farhan, Bisurti secara khusus meminta pasangan itu untuk tinggal di rumahnya. Meskipun kamarnya kecil, setidaknya ada tempat tinggal. Dengan cara ini, kedua keluarga itu hidup di bawah satu atap dan menjadi satu keluarga. Penghasilan harian keluarga terutama tergantung pada Bisurti dan ayah Farhan. Kemudian ayah Farhan juga jatuh sakit dan beban hidup ditanggung oleh Bisurti. Tak lama kemudian, orang tua Farhan meninggal satu persatu karena sakitnya. Sebelum ibu Farhan meninggal, dia secara khusus menitipkan Farhan pada Bisurti. Sejak saat itu, Farhan tinggal bersama Bisurti. Pada awalnya, keluarga dengan 3 orang itu sangat bahagia, saling mencintai, dan prestasi akademik Farhan juga sangat baik. Tapi musibah yang menimpanya dengan ditinggal kedua orang tuanya telah mempengaruhi kondisi Farhan. Suatu hari Bisurti menerima telepon dari sekolah. Guru sekolah mengatakan Farhan sakit dan harus pergi ke rumah sakit. Setelah Bisurti mendengarnya, dia buru-buru membawa Farhan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa Farhan menderita penyakit langka idiopatik artritis dan hanya bisa mengandalkan obat-obatan untuk mempertahankan hidupnya. Bisurti yang mendengar berita itu seperti disambar petir. Dia tidak menyangka nasib akan begitu kejam kepada bocah yang masih polos itu. Untuk menyembuhkan penyakit Farhan, Bisurti tidak segan-segan menghabiskan seluruh tabungannya dan bahkan mengambil uang hadiah dari putrinya. Kemudian untuk menutupi biaya pengobatan Farhan, dia bahkan pergi ke jalan untuk mengemis. Belakangan kejadian ini diekspos oleh media dan menarik perhatian banyak orang dan netizen. Banyak orang yang antusias untuk memberikan bantuan, dan kehidupan Bisurti jauh lebih baik dari sebelumnya.
Di sini, saya dengan tulus berdoa, Farhan bisa cepat pulih dan berharap mereka bisa hidup bahagia.